Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwi Dewi Prasinta dari kelas 10 IPS 1. Saya akan mempresentasikan peradaban Mesopotamia. Mesopotamia merupakan wilayah yang sangat subur karena diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Gufrat dan Sungai Tigris. Karena letaknya pada suatu dataran yang luas tanpa pertahanan alam yang memadai, maka perkembangan Mesopotamia menjadi sasaran perebutan bangsa-bangsa di sekitarnya untuk mendiami daerah tersebut. Berikut beberapa peradaban bangsa yang menguasai daerah Mesopotamia. 1. Peradaban bangsa Sumeria. Sumeria merupakan bangsa pertama yang menguasai daerah Mesopotamia. Bangsa Sumeria mendirikan kerajaan Sumeria pada tahun 3500. Karena bentuk geografis yang sangat sulit, setiap kota menjadi negara kota. Walau setiap kota memiliki kemerdekaannya sendiri, Sumeria tetap memiliki pusat kepemerintahan yang satu dan tunggal, yakni berpusat di kota Ur. Kekuasaan tertinggi kerajaan ini dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut Patesi. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang maju. Setiap hasil kebudayaan bangsa ini dibedakan dari segi teknologi, astronomi, matematika, dan sastra. Dalam segi sastra, hasil peninggalan kebudayaannya berupa huruf hieroglif yang disebut huruf paku. Bangsa Sumeria juga mengenal suatu lingkaran adalah 360. Hasil kebudayaannya dari bangsa Sumeria dalam segi teknologi antara lain sebagai berikut. A. Keberhasilan dalam membuat alat bantu dari logam. B. Kaca dan lampu. C. Tekstil dan berupa tenun. D. Pengendalian banjir. E. Sistem irigasi. F. Kereta perang. Bangsa Sumeria adalah penganut politeisme atau kepercayaan terhadap banyaknya Tuhan atau dewa-dewi. Penyembahan terhadap setiap dewa berlangsung disebut candi yang berundak-undak, yang pusat memiliki ganggang di setiap sisinya yang mengapi dan digunakan sebagai kamar para imam. Tentara bertombak ini disebut infanteri palan-palan. Peradaban bangsa Sumeria berakhir pada tahun 2300 karena serangan dari bangsa Akkadia yang dipimpin Sargon. 2. Peradaban bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia adalah bangsa kedua yang menguasai Mesopotamia pada tahun 2300. Pusat pemerintahan kerajaan Akkadia adalah kota Akkad. Bangsa ini berasal dari daerah Padang yang terletak di daerah utara. Bangsa ini berasal dari Mesopotamia. Di bawah kepemimpinan Sargon, bangsa Akkadia semakin bertambah kuat dan melakukan serangan ke kerajaan Sumeria. Ekonomi bangsa Akkadia bersumber pada sistem pertanian. Terdapat dua pusat utama pertanian di Akkadia, yaitu sebagai berikut. A. Di daerah selatan menggunakan sistem pertanian irigasi. B. Daerah utara dikenal dengan daerah UPPEK yang menggunakan sistem pertanian hujan musiman. Hasil kebudayaan dari bangsa ini adalah ukiran dari lilin, pengaca, perunggu. Pemerintahan kerajaan Akkadia berakhir sekitar tahun 2080 SM. 3. Peradaban bangsa Babilonia Lama. Bangsa Babilonia Lama dikenal dengan nama bangsa Amorid. Bangsa Babilonia Lama penganut politisme dengan dewa tertinggi dan dewa utama yang bernama Dewa Marduk dan Samsung. Ibu kota kerajaan Babilonia berpusat di kota Babel. Raja yang terkenal pada era kerajaan Babilonia Lama adalah dihasilkan Raja Hammurabi adalah menyusun undang-undang Hammurabi. Di piagam tersebut seluruhnya ada 282 hukum, akan tetapi terdapat 32 hukum di antaranya yang terpecah dan sulit untuk dibaca. Isinya adalah penganut atas perbuatan kriminal tertentu dan ganjarannya. Setelah wafatnya Raja Hammurabi, kerajaan Babilonia mulai melemah karena serangan dari bangsa Hatti dari arah barat. Bangsa Babilonia mulai mengembangkan kembali kerajaan di Mesopotamia selatan. Bangsa Neo-Babilonia ini dikenal dengan nama Kaldea. 4. Peradaban bangsa Assyria adalah bangsa penganut politisme yang berasal menguasai seluruh daerah Mesopotamia kecuali Mesopotamia selatan yang masih di bawah kekuasaan Neo-Babilonia. Masyarakat Assyria mulai menganut agama Kristen yang berpusat di gereja timur karena pengaruh dari Kekaisaran Roma. Pada abad ke-7, bangsa Arab mulai masuk Assyria. Bangsa pribumi Assyria yang telah menganut Kristen melakukan perlawanan untuk mempertahankan etnis Mesopotamia, warisan identitas, nama, dan dialek sebagai bahasa ibu. 5. Peradaban bangsa Babilonia Baru. Bangsa Kaldea di bawah pimpinan Raja
Nebukadnezar berhasil melakukan kota Nineveh dan membangun kembali kota Babilonia. Kerajaan disebut Babilonia Baru. Pada masa Nebukadnezar, Babilonia Baru mencapai puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan Babilonia menguasai hampir seluruh Mesopotamia ditambah dengan Arabia dan Palestina. Di bidang pengetahuan, bangsa Kaldea telah mengembangkan astronomi dan astrologi. Mereka percaya bahwa masa depan dapat diketahui dengan mempelajari bintang-bintang. Bangsa Kaldea juga mempercayai ramalan tentang gerhana. Mereka membagi minggu dalam 7 hari. Beberapa keberhasilan bangsa Babilonia Baru meliputi hal-hal berikut. A. Berhasil menguasai kota besar di sekitar kota Yerusalem, yaitu Damaskus. B. Membuat jalan dan jembatan untuk memperlancar hubungan dan lalu lintas antar kota. C. Membangun taman gantung Babilonia dan menara Babel, atau keduanya hancur akibat serangan dari bangsa Persia. D. Membagi khatulistiwa yang mengelilingi bumi menjadi 360 derajat. Bangsa Babilonia baru mengalami keruntuhan akibat serangan dari bangsa Persia dan arah timur dan utara pada tahun 539. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.